Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Dan saya mempersilahkan kita untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur kembali Tuhan menghimpunkan kita bersama-sama untuk datang beribadah kepadanya, untuk memuji dan memuliakan namanya. Mari dengan penuh rasa syukur dan sukacita, mari kita menghormati waktu yang Tuhan sudah anugerahkan bagi setiap kita. Kita mau puji Dia, kita mau agungkan Dia, Sang Raja Agung. Kita naikkan pujian, Dia diagungkan tinggi, dan kita akan medley dengan pujian, nyanyi, dan bersoraklah bagi Dia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji Dia, Dia diagungkan, selamanya Dia agung, ku puji Dia
kita bersama tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami memuji dan mengagungkan Engkau ya Allah, Tuhan dan Raja kami. Oleh sebab Engkaulah Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kami. Kasih setia, kebaikan dan pemeliharaanmu yang nyata, itulah yang membawa kami boleh menikmati tahun baru di tahun 2021 ini. Banyak tantangan Tuhan, banyak pergumulan, suka dan duka kami lewati. Tetapi kami bersyukur karena di atas semuanya itu Tuhan selalu baik. Baik dalam kondisi suka maupun duka, sakit dan sehat, bahkan di dalam keadaan terpuruk sekalipun, Tuhan selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu ya Tuhan, selama kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh hidup dan menikmati segala kebaikan Tuhan, kami tidak mau hidup kami sia-sia. Biarlah seluruh kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan, jika hari ini pun kami dianugerahkan hati untuk kami boleh datang bersama-sama menghadap Tuhan, mencari Tuhan dan menguduskan hari Sabat Tuhan. Namun sebelum jauh Tuhan, kami masuk di dalam peribadatan kami kepadamu. Kami memohonkan belas kasihan Tuhan, sucikan dan kuduskan serta layakkan setiap kami untuk kami boleh datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Jika Tuhan mendapati ada dosa di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, atau bahkan sebelum kami datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Kami tidak ingin jika dosa itulah yang menghalangi kami di dalam beribadah kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan berilah belas kasihan-Mu, dan layakkanlah kami untuk kami boleh layak memuji Engkau dan memuliakan Engkau dengan mulut dan hati kami, sehingga biarlah hanya nama-Mu saja yang dijunjung tinggi dan diagungkan dan dimuliakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah akan berita anugerah yang terambil di dalam Kolose pasalnya yang pertama ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22 saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, memasuki awal tahun yang baru ini, beberapa orang atau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah merencanakan harapan-harapannya, tekad-tekadnya, atau bahkan resolusinya di tahun 2021 ini. Dan semua orang tentunya ingin agar tekad itu, harapan itu boleh terwujud dan berjalan dengan baik. Namun sebagai anak-anak Tuhan, apakah yang menjadi tekad kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita bertekad untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Pribadi yang mau senantiasa taat, pribadi yang senantiasa mau disempurnakan di dalam Kristus. Mari kita merenungkan tekad ini melalui sebuah pujian, ku mau sepertimu Yesus. Kita mau berjuang di tahun ini agar kita boleh semakin serupa dengan Kristus. Demikian hidupku di tanah
Jadikanku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan Ku nama-Mu. mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan Nama-Mu. memuliakan nama-Mu, Memuliakan nama-Mu, Tuhan. memuliakan nama-Mu. Jemaat, saya persilakan berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Evangelis Heni Pujiastuti, dan kita akan naikkan pujian dari KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku.
air hidup terpancar di hatiku. Kita naikkan bait yang ketiga. Bagai rusa yang dahagaku rindukan rahmat-Mu, mohon sumber air hidup-Mu terpancar di hatiku. Penuhilah Yesus, penuhilah daku, mulia kuasa Roh Kudus kini penuhi hatiku. Kepada hambanya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan sudah memimpin hidup kita. Kita boleh memasuki tahun 2021. Dan kita akan bersama-sama ibadah di minggu pertama tahun ini. Sekalipun kita melakukannya dengan secara online, dan biarlah itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan, pimpinan, dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020 dan kami masuk di dalam 2021 di minggu pertama di tahun ini. Kami bersama-sama akan beribadah dan juga menyembah Tuhan. Sekalipun kami beribadah secara online, dan biarlah itu tidak mengurangi rasa hormat kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau menyerahkan sebentar lagi membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari Tuhan, Engkau yang menolong setiap kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menegur kami, membimbing kami, menasehati kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan lebih berkenan lagi dan mengambil satu tekad untuk hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini, tekad di tahun baru, terambil di dalam Kolose pasal pertama ayat 23. Saya akan membacakan, silakan Bapak Ibu boleh menyimak kata demi kata di dalam ayat ini. Kolose pasal 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita baru saja 3 hari meninggalkan tahun 2020. Tahun yang membawa malapetaka virus COVID-19 menyerang secara global. Hampir tidak ada negara di dunia ini yang tidak terkena dampaknya. Banyak sekali kegiatan usaha di dalam bidang perekonomian yang mengalami kondisi terpuruk. Perdagangan, perindustrian, pariwisata, perhotelan, bisnis makan minum, dan lain-lainnya harus menghadapi kenyataan sulit dan penuh dengan pergumulan berat dalam menghadapi imbas yang sangat merugikan karena merebaknya virus yang mematikan ini. Saudara, betapa tidak berdayanya umat manusia ketika berhadapan dengan musuh yang tidak terlihat. Sudah ratusan ribu nyawa manusia yang
terenggut akibat ganasnya serangan COVID-19. Kehidupan kita terancam, kegerakan kita terbatas, kenyamanan terganggu, kesehatan tidak terjamin, ketakutan, kekhawatiran, rasa serba tidak pasti, kecemasan adalah hal-hal yang mengiringi perjalanan hidup yang kita lewati tahun 2020 yang lalu. Sekarang kita sudah berada di tahun 2021. Kita tidak tahu sampai kapan masalah COVID-19 ini akan berakhir. Tentu kita semuanya berharap tahun ini agar segala kondisi, baik ekonomi dan kesehatan, bisa normal seperti sedia kala. Di tahun yang baru banyak orang berharap dan bertekad hidup lebih baik, hidup lebih waspada. Banyak anak-anak Tuhan bertekad untuk lebih banyak berdoa, untuk lebih banyak membaca Alkitab setiap hari, dan untuk lebih teratur datang ke gereja beribadah, hidup lebih mengandalkan Tuhan. Tetapi seringkali kita gagal untuk menepati apa yang telah menjadi tekad kita di awal tahun. Saudara, mengapa kita gagal? Alasan satu-satunya karena kita tidak ada kekuatan untuk menggenapinya. Tekad kita bisa berhasil hanya jika Allah menjadi fokusnya dan kita berkomitmen total untuk melakukannya. Karena jika memang kehendak Allah untuk sesuatu digenapi, Allah akan membantu kita untuk menggenapinya. Jadi sebagai orang Kristen di tahun baru ini, tekad apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Yang pertama, yaitu bertekun dalam iman. Paulus mengingatkan jemaat Kolose, termasuk kita semuanya, supaya kita bertekun di dalam iman. Kenapa kita harus bertekun di dalam iman? Karena pada waktu itu kalau kita melihat latar belakang penulisan surat ini, di mana di dalam jemaat ada guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Guru-guru palsu menekankan bahwa untuk mengenal Tuhan dan diselamatkan dengan sempurna, maka orang harus menyembah roh-roh yang menguasai dan memerintah semesta alam ini. Selain itu, guru-guru palsu juga mengajarkan agar setiap orang harus taat menjalankan peraturan-peraturan sunat dan lain-lain sebagainya. Dengan kata lain, ajaran mereka mengatakan bahwa keselamatan itu tidak cukup hanya percaya Yesus, harus ditambah dengan yang lainnya. Ajaran ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dari itu Paulus menulis surat ini dan mengatakan bahwa kita dahulu hidup jauh dari Allah dan memusuhi Allah sehingga selalu melakukan yang jahat. Namun setelah mengenal Kristus, menerima Dia dan percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita diperdamaikan dengan Bapa di surga oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, agar kita hidup kudus di hadapannya. Karena itu kita harus memelihara dan menjaga semua yang telah diberikan oleh Tuhan dengan selalu bertekun di dalam iman. Karena menjalani hidup sebagai orang percaya bukanlah persoalan yang mudah. Ada banyak tantangan, cobaan, penderitaan yang senantiasa di hadapan kita. Tantangan, cobaan, dan penderitaan yang berat seringkali dapat menggoyahkan iman kita dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus bertekun dalam iman. Iman adalah respon positif manusia terhadap anugerah Allah. Iman tidak tumbuh secara otomatis.
Iman adalah sesuatu yang dinamis dan aktif. Iman yang sejati akan nampak dalam pikiran, sikap, dan tindakan. Nats Alkitab hari ini memperlihatkan proses ilahi yang dilakukan Yesus untuk mengubah segala sesuatu menjadi baru. Pribadi Kristus mendamaikan kita manusia berdosa dengan Allah melalui mati di kayu salib. Kemudian dia memposisikan kita sebagai pribadi yang kudus, tak bercelah dan tak bercacat di dalam ayat 22. Posisi baru sebagai orang kudus dan berkenan di hadapan Allah tersebut merupakan anugerah Allah yang kita terima karena iman, bukan karena perbuatan baik atau kesalehan kita. Sudah seharusnya kita mengucap syukur kepada Yesus dan bertanggung jawab dengan posisi tersebut. Di ayat 23 kemudian Paulus menunjukkan jalan hidup yang seharusnya sebagai wujud tanggung jawab anugerah dan posisi yang telah dimiliki oleh setiap kita sebagai orang percaya. Tanggung jawab itu adalah bertekun di dalam iman. Akan ada banyak cobaan, godaan, tantangan, serta berbagai penderitaan yang mencoba menarik kita tetap dalam hidup kita yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan tekad yang kuat untuk bisa hidup sesuai dengan posisi sebagai orang kudus di tengah-tengah dunia yang cemar dan gelap. Maka kita tidak ada pilihan lain kecuali kita harus bertekun dalam iman. Tekun adalah keputusan atau ketetapan hati yang kuat untuk sungguh-sungguh rajin dan tuntas dalam melakukan apapun. Orang yang tekun tidak mendua hati. Dia adalah seorang yang fokus, konsisten, dan tidak mudah putus asa terhadap apa yang dikerjakan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang tekun sajalah yang akan menghasilkan buah. Zaman modern yang serba instan telah memudarkan arti ketekunan. Orang di zaman sekarang ingin cepat berhasil tanpa kerja keras dan ketekunan. Di masa-masa tekanan yang berat bagi gereja, bagi kita, Tuhan memberi instruksi kepada setiap orang percaya agar tetap bertekun dalam iman. Tidak ada jalan mudah dan cepat. Kita harus berani membuat komitmen tegas dan tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil Yesus Kristus. Kita bagaikan atlet yang mengikuti perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Setiap atlet harus memiliki ketekunan dan mata yang selalu tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dengan ketekunan, maka kita tidak mudah menjadi lemah dan putus asa. Secara umum, tekun dalam iman berarti rajin dan sungguh-sungguh dalam mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Seseorang yang bertekun dalam iman, ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan oleh sesuatu yang menimpanya. Dia juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan, tetapi tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Satu contoh tentang seorang wanita yang bertekun secara jasmani sampai dia menjadi seorang yang berhasil. Dia bernama Assie Taylor Morton.
Dalam satu pertemuan bersama dengan anak-anak kampus yang mengundangnya, A.C. Taylor lagi sharing dan dia berkata, "Saya adalah seorang anak yang haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Satu hari ibu saya diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah kenal siapa ayah saya. Kami hidup sangat miskin hingga dalam umur yang masih sangat muda. Saya terpaksa bekerja dengan ibu untuk hidup. Saya bekerja sebagai buruh kasar di sebuah perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya pernah kecewa pada Tuhan karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat banyak anak-anak menikmati hidup layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh saya tidak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Satu hari saya berbicara dengan hati nurani saya. Asi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah pilihan? Mau tetap seperti ini atau keluar dari ketidakbergunaan ini? Pilihan itu ada pada tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Dan akhirnya saya pilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna ini. Singkat cerita, A.C. Taylor mulai bekerja dengan giat untuk membiayai sekolah dan kehidupan ibunya. Dia bekerja keras dan dengan tekun sehingga akhirnya meraih kesuksesan. A.C. Taylor menjabat sebagai Menteri Keuangan Amerika dalam pemerintahan Jimmy Carter. Dari tahun 1977 sampai 1981. Dialah satu-satunya orang Afrika Amerika yang menandatangani uang kertas Amerika di zamannya. Kalau bisa bertekun untuk hal jasmani, mengapa kita tidak bisa tekun untuk hal yang kekal, untuk hal yang rohani? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada juga satu contoh di dalam Alkitab di mana dia bukan hanya bertekun secara jasmani sehingga menjadi orang yang kaya raya, tetapi juga dia kaya dalam hal rohani. Siapakah dia? Dia adalah tokoh Ayub. Saudara, kita tahu Ayub mempunyai 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan. Dia mempunyai 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak atau karyawan dalam jumlah yang sangat banyak. Sehingga dia orang yang kaya raya di negeri timur. Bagaimana kehidupan rohaninya? Dia disebut orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Kemudian kita melihat Tuhan menguji ketekunan daripada Ayub dengan cara 10 anaknya meninggal sekaligus dalam satu bencana. Semua hartanya habis. Tuhan izinkan Ayub menjadi orang yang paling miskin sehingga Ayub tidur beralaskan debu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pada saat dia menghadapi semuanya itu, 3 sahabat Ayub datang bukan untuk menghibur dan menguatkan, tetapi menuduh Ayub orang berdosa. Istri yang Allah tempatkan di sisi Ayub untuk menjadi penolong, dipakai iblis untuk menggoncang Ayub, untuk merobohkan iman, kesetiaan dan ketekunan Ayub kepada Tuhan. Sehingga kita melihat
Di dalam pasal 2 ayat 9-10, Ayub menegur istrinya. Sesungguhnya ucapan di dalam ayat 9 itu sebagai bukti bahwa ketekunan Ayub telah membuat Ayub naik tingkat dari saleh menjadi memiliki kasih, bukan hanya kasih filia, bahkan sampai kepada kasih agape. Sebagai bukti, kita melihat di pasal 42 ayat 10, harta Ayub dilipat gandakan dari sebelumnya. Di dalam ayat 11, hidup Ayub membawa pengaruh atau memberikan dampak positif bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita lihat secara rohani, Ayub benar-benar mencapai tingkat rohani yang sesuai Allah inginkan. Kalau kita melihat sebelumnya, Ayub boleh mengenal Allah dari kata orang saja. Tetapi setelah dia bersama-sama dengan Allah, mengalami ketekunan iman, sekarang matanya sendiri memandang kepada Allah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di tahun yang baru kita akan lewati berbagai kondisi dan situasi. Kita harus bertekun dalam iman dan percaya hanya kepada Injil Kristus adalah sumber dari segala kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, tetap teguh dan tidak bergoncang. Kata teguh berarti kuat, berpegang pada, tetap tidak berubah. Kata tidak bergoncang berarti tidak dengan mudah dialihkan. Fokus dan perhatian. Iman yang tetap teguh artinya supaya keyakinan kita kepada Dia, Sang Penebus dosa, tidak berubah. Tetap berpegang kepada Injil yang benar. Iman yang tidak bergoncang artinya iman kita tidak dengan mudah dialihkan. Perhatian dan fokus kita tetap pada Injil yang benar. Seorang yang teguh imannya, teguh pendiriannya, teguh pada keyakinannya, akan berhasillah usahanya. Inilah yang harus ada pada tiap orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Keteguhan ini harus tetap ada, yang berarti orang itu harus selalu tidak putus-putusnya teguh dan tidak dapat digoyahkan dari pendiriannya. Bila dua hal ini berjalan bersama, maka kesetiaan kita terhadap Tuhan menjadi nyata. Seorang yang bernama Helen Roosevelt adalah seorang misionaris, dokter, dan penulis buku yang dikenal atas kesetiaan dan pelayanannya yang luar biasa kepada Tuhan. Dia meninggalkan tanah kelahirannya di Inggris dan dia pergi ke Afrika pada tahun 1953 untuk mendirikan pusat medis di Zaire. Ketika pemberontakan dan peperangan saudara terjadi di Zaire, dia sangat menderita. Dia ditangkap oleh pemberontak dan dipaksa meninggalkan negara itu. Tetapi ternyata berbagai kesulitan yang dialami Helen Roosevelt tidak menggoncangkan imannya. Dia kembali lagi dan memilih untuk tetap setia meneruskan misinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam kehidupan selalu akan ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan yang bila dirasakan terlalu berat akan membuat kita meragukan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tantangan, kesulitan, dan penderitaan pada akhirnya bisa menggeser iman pengharapan kita dari Injil Kristus, menggeser posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, menggeser ketergantungan kita kepada Allah Bapa, dan menggeser prioritas hidup kita. Satu hal
yang bisa kita lakukan supaya tetap teguh dan tidak bergeser adalah dengan terus mendengar suaranya, tetap fokus pada rencana Tuhan dan bertekun dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan. Jika tantangan, kesulitan, penderitaan itu sedang menimpa hidup kita, kita harus menyadarinya sebagai sesuatu yang wajar, karena kita masih hidup di tengah dunia ini. Kita harus menghadapi dan mengalami itu semua. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah. Melalui manusia Yesus Kristus yang dapat merasakan semua pergumulan dan penderitaan manusia, Tuhan Allah menyatakan kasih dan karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Dengan menghayati apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita akan dikuatkan dalam menjalani kehidupan ini, sekalipun itu tidak selalu mudah. Oleh karena itu, jangan pernah tergoda untuk meninggalkan Kristus dalam menghadapi berbagai tekanan dan ujian. Yang ketiga, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Bapak Ibu yang kekasih, hal yang paling dijaga Rasul Paulus adalah agar jemaat tidak bergeser pengharapannya dari Injil. Kata bergeser adalah berpindah, tidak di situ lagi tempatnya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Segala sesuatu dipakai oleh musuh untuk menggeser iman kita. Jangan sampai kita tertipu oleh musuh, seringkali memakai hal yang kelihatannya rohani. Kita harus ingat bahwa pengharapan Injil adalah kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Injil adalah Kristus sendiri yang merupakan kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan kita dari kebinasaan. Sebab itu jangan pernah biarkan iman kita digeser oleh apapun juga. Keadaan ekonomi kita boleh bergeser, jabatan kita boleh bergeser, pandangan dan sikap orang terhadap kita boleh bergeser, kondisi fisik kita boleh bergeser, situasi orang-orang di sekitar kita boleh bergeser. Akan tetapi iman dan pengharapan kita jangan bergeser dan jangan berubah. Kalaupun berubah, berubahlah ke arah yang lebih berkualitas. Kita sebagai umat Tuhan yang telah memiliki kepastian keselamatan, kita tidak perlu khawatir lagi akan hidup kita di tahun 2021. Kita memang sedang memasuki hari-hari di mana akan ada banyak hal yang mencoba untuk menggeser iman kita dari Yesus. Di zaman modern dan milenial seperti sekarang, Injil juga terus mengalami tantangan, terutama dari mereka-mereka yang suka mengajarkan akan Injil yang palsu. Kedewasaan dan pengenalan kita akan firman-Nya akan menentukan teguh tidaknya diri kita terseret arus deras ini. Apalagi karena sekarang banyak orang yang suka mengambil keuntungan-keuntungan tertentu dari apa yang seharusnya hanya menjadi efek samping Injil itu. Keuntungan jasmani yang sering kali bukan hanya dimanfaatkan oleh banyak-banyak pengajar-pengajar Injil palsu, tetapi justru oleh jemaat-jemaat yang sama sekali tidak dewasa, masih kanak-kanak yang selalu hanya mengejar berkat jasmani, mengejar uang dan harta di dunia ini. Tahukah saudara bahwa kita dipanggil untuk memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus, bukan untuk diberkati secara jasmani. Diberkati secara jasmani hanyalah akibat karena kita mengikut Tuhan Yesus dengan setia dan sungguh-sungguh. Bukan tujuan utama mengikut Dia. Ya, diberkati secara jasmani seharusnya hanya merupakan efek samping, satu bonus
dari Tuhan. Diberkati secara jasmani bukan tujuan utama kenapa Yesus mati bagi kita di salib. Sebab Dia mati untuk melepaskan dunia dari kita, bukan menyerahkan dunia kepada kita. Oleh karena itu tetaplah fokus pada rencana dan janji Tuhan dengan bertekun dalam iman, teguh dan tidak tergoncangkan. Kita adalah anak-anak Allah yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita akan menerimanya bersama dengan Kristus jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kelak kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Sebab penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kelak dinyatakan kepada kita. Roma 8 ayat 17 dan 18. Oleh karena itu Paulus mengajak setiap kita orang Kristen untuk terus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil. Artinya kita mengikut Tuhan harus disertai dengan ketekunan, kesungguhan hati, dan tetap memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan, bukan bualan saja, melainkan terlihat di dalam kehidupan kita. Iman seseorang akan teguh jika didasarkan pada pengharapan yang benar, maka kehidupan spiritualnya akan tetap kokoh dan berdampak bagi orang lain. Kita patut mengikuti teladan Paulus dalam perjalanan imannya sebagai seorang murid Kristus yang memiliki pengharapan yang benar. Dia dapat mengakhiri garis finish dengan baik karena memiliki pengharapan yang benar, yaitu pengharapan Injil. Biarlah di dalam sepanjang tahun 2021 ini kita tetap memiliki pengharapan Injil. Kita hidupi itu di dalam kehidupan kita, dan kita membawa dampak yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Kami tahu bahwa di dalam tahun 2021 banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Dan biarlah di tahun 2021 setiap kami yang bertekad kepadamu untuk sungguh-sungguh mau bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncangkan. Dan kami tetap memiliki pengharapan Injil Kristus. Tuhan, kami tahu banyak sekali pengajar-pengajar palsu yang ingin menggeser pengharapan Injil kami. Biarlah melalui firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menyadarkan kami, yang menguatkan kami, terus kami ingat, terus kami pegang, terus kami jalani di dalam hidup kami, dan kami memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh hidup sebagaimana Paulus hidup di dalam menjalani kehidupan imannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu di tahun yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan.
Selanjutnya diberikan kesempatan bagi kita untuk turut berbagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan, dan jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Bone dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening gereja atau membawanya kepada bendahara, yaitu Ibu Indriani dan Saudari Fitri. Dan mari bersama-sama kita menaikkan pujian KPPK nomor 381, Setia. KPPK nomor 381, Setia. Di dalam dunia penuh dosa selalu berubah, langit pun goncang dan iblis pun giat bekerja, banyak anak Tuhan tersesatlah. Apakah engkau juga bimbang, hatimu khawatir tak berdaya? Bangkit bagi Tuhan di sorga, bagi rajamu tetap setialah. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu, jangan takutkan kuasa iblis ataupun serangan manusia. Taatlah perintah panglimamu, kehendaknya harus kau patulah. Bagai dibakar dalam api, tiada takut ancaman raja. Mereka sungguh gagah perkasa, sampai mati pun tetap setialah. Setia, setia, nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Haruslah kau setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang baka, kan digantinya mahkota mulia. Haruslah kau selalu setia, hanya memperkenankan Tuhanmu. Kesusahan bukan yang baka, kan digantinya mahkota mulia. Ia akan kembali dan menyambut semua hambanya yang setia. Kelak ia berkata, hai engkau, masuklah dan berjamu denganku. Setia, 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 nyatakanlah tekadmu. Setia bekerja, setia bagi rajamu. Setia, setia, jangan pandang manusia, susah apapun tetap sandarlah. Tuhan tahu setiamu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Kami bersyukur bahwa kami punya Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu kepercayaan kami bahwa Tuhan berfirman tidak akan sekali-kali meninggalkan kami, membuat kami tidak khawatir untuk memasuki tahun yang baru ini. Sebab ada Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh hidup di dalam ketekunan iman dan pengharapan kepada Engkau, agar hidup kami boleh senantiasa menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan kalau pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh berbagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan lewat persembahan hari ini. Kiranya Engkau ya Tuhan yang menguduskan persembahan ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Boni. Kami berdoa untuk setiap majelis yang mengelola keuangan ini, kiranya Engkau berikan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh hikmat dan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, di dalam segala rencana-rencana mereka, di dalam segala pergumulan-pergumulan, di dalam keluarga mereka, di dalam perekonomian, di dalam mencari pekerjaan, atau bahkan di dalam menempuh pendidikan. Biarlah Tuhan Engkau yang hadir menopang, biarlah Tuhan Engkau yang hadir menolong, memimpin dan membimbing kehidupan mereka di dalam situasi dan kondisi yang masih harus kami jalani dengan keadaan dan situasi yang terbatas. Biarlah hanya Tuhan saja yang menjadi pengharapan kami, dan melaluinya jemaat Tuhan boleh belajar apapun yang dirasakan, apapun yang dialami saat ini, sungguh hanya luapan syukur dan terima kasih yang dipanjatkan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada hari ini menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya juga Tuhan Engkau Allah yang menolong mereka, memberikan pemulihan, memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera, bahkan memberikan mereka kekuatan untuk senantiasa bersandar, berharap dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk pergumulan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan Engkau kiranya yang terus menolong, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, agar bangsa kami boleh pulih dan bangkit ya Tuhan, dan terus mengalami pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Di tengah-tengah pandemik yang masih mewabah sampai hari ini Tuhan, kiranya Engkau yang menolong para pemimpin bangsa dan negara kami, supaya mereka boleh bersama-sama mampu membawa bangsa ini keluar dari setiap permasalahan yang ada. Dan pada akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami untuk 1 minggu ke depan yang akan kami jalani. Seminggu ke depan kami tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ya Tuhan, tetapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang akan senantiasa menyertai langkah kehidupan kami. Dan kami berserah diri kepadamu Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita naikkan pujian, doksologi dan doa berkat oleh Evangelis Heni Pujiastuti. Doksologi. Saudara pelajari dan dengar pada hari ini, pulanglah dan lakukanlah di dalam hidupmu hari lepas hari, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih yang kekal yang tidak pernah berubah dari Allah Bapa, karya penebusan yang sempurna dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus menolong saudara-saudara sekalian untuk senantiasa melakukan tekad saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.